Shalom kekasih Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk semakin teguh memiliki iman dalam Yesus Kristus, karena Ia telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan melalui kebangkitannya. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saatnya kita semakin membawa hidup kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang dapat diandalkan dan dipercaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami kembali dapat diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguasai seluruh hati dan pikiran kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa setiap firman yang disampaikan adalah firman dari perkataan-Mu, dan biarlah firman itulah yang terus menuntun setiap langkah kehidupan kami, agar iman percaya kami semakin terus mengarah kepada kedewasaan, dan bahkan sebagaimana firman-Mu katakan, kami menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema keaslian Alkitab. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 119 ayat 160. Demikian firman-Nya. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Kekasih, untuk kita mengerti Alkitab yang kita baca dituliskan asli, tentunya kita perlu amati proses di balik penyusunannya dan apa yang terjadi sejak waktu itu. Alkitab yang kita percaya itu asli bukan secara ajaib jatuh dari langit. Kekasih, Alkitab merupakan satu kebenaran bahwa Alkitab ditulis dalam kurun waktu yang lama oleh 40 orang dengan melintasi waktu 1500 tahun yang terdiri dari 66 kitab, 39 di dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dipisahkan dengan 3 bagian. 1. Pentateuch yang sering kali disebut sebagai kitab Musa atau Taurat dan meliputi 5 kitab pertama dalam Alkitab. Kedua, kitab sejarah dan puisi dari Yosua sampai Kidung Agung. Yang ketiga, kitab para nabi yang meliputi semua tulisan nabi besar maupun nabi kecil. Dalam Perjanjian Baru juga dipilih menjadi 3 bagian. 1. Injil. 2. Sejarah gereja yang hanya terdiri dari kitab kisah para rasul. Ketiga, surat para rasul. Bagaimanakah kekasih Kristus mengetahui Alkitab asli yang ditulis di atas dihimpun? Penghimpunannya dapat dilacak melalui Alkitab dengan cukup mudah dan akurat. Setelah Musa menulis Pentateuch atau kitab Taurat, pernyataan ini tertulis dalam kitab Keluaran 17 ayat 14, pasal 24 ayat 4 dan 7, pasal 34 ayat 27, Bilangan 33 ayat 2, Yosua 1 ayat 8, Matius 19 ayat 8, Yohanes 5 ayat 46 dan 47, Roma 10 ayat 5. Semuanya ia taruh di dalam tabut perjanjian dan disimpan, tercatat dalam Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Dengan berjalannya waktu, tulisan yang diilhami ditambahkan pada kelima kitab Alkitab pertama. Pada kala pemerintahan Daud dan Salomo, kitab yang telah dihimpun sampai waktu itu diambil dan disimpan di perbendaharaan Bait Allah, tercatat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 6, dan dijaga oleh para imam yang melayani di Bait Allah, tercatat dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Adapun kitab yang ditambahkan pada pemerintahan Raja Hizkia, Mazmur Daud, Amsal Salomo, dan kitab nubuatan seperti Yesaya, Hosea, Mika, tercatat dalam Amsal 25 ayat 1. Pada umumnya, para nabi Allah berbicara dan kata mereka dicatat dan dituangkan ke dalam apa yang kita kenal sebagai Perjanjian Lama. Di kala tawanan Israel pada abad ke-6 sebelum Masehi, kitab-kitab ini terpencar tetapi tidak hilang. Pada sekitar tahun 539 sebelum Masehi dan setelah kembalinya Israel dari tawanan Babel, Imam Ezra mengumpulkan kembali semuanya dan menambahkan beberapa karya lainnya pada kumpulan kitab lain yang tersusun secara teratur. Ia kemudian menyimpannya di dalam tabut yang dibuat untuk bait suci yang kedua dan disalin berulang kali untuk melindungi
tulisan yang diilhami itu. Kumpulan kitab lain yang tersusun secara teratur pada Perjanjian Lama dituliskan dalam bahasa Ibrani, dan itu disebutkan Yudaisme sebagai Alkitab Ibrani. Kekasih, pada abad ketiga sebelum Masehi, kitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh kumpulan pelajar Yahudi yang terdiri dari 70 orang, dan hasilnya dinamai LXX atau 70, atau disebut kitab Septuagint, kata Latin yang berarti diterjemahkan oleh 70 penterjemah. Septuagint digunakan dan dikutip oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus dalam tulisan mereka. Naskah tertua kitab 70 terdiri dari serpihan dari abad pertama dan kedua sebelum Masehi pada tahun 1947. Gulir atau gulungan kitab kuno Laut Mati ditemukan di daerah Qumran di Israel. Menggunakan proses pengukuran umur terbaru, mereka menemui para gulir tersebut bervariasi antara abad kelima sebelum Masehi dan abad pertama. Para pakar sejarah juga percaya bahwa ahli Taurat Yahudi juga memelihara tempat tersebut untuk mengawetkan firman Allah dan melindungi tulisan tersebut dari kehancuran Yerusalem yang terjadi pada tahun 70. Gulungan kitab kuno Laut Mati mewakili hampir setiap kitab di dalam Perjanjian Lama dan tidak ada perbedaan darinya ketika dibandingkan dengan salinan modern yang ada pada sekarang ini. Penyimpangan yang ada hanya pada ejaan, nama individu, dan beberapa angka yang dikutip dalam firman. Kekasih Kristus, gulungan naskah kuno Laut Mati adalah kesaksian dan kebenaran dan pemeliharaan Perjanjian Lama, dan pastinya mendukung kepercayaan kita bahwa Perjanjian Lama yang ada di kala ini adalah sama dengan Perjanjian Lama yang digunakan oleh Yesus. Lebih dari itu, Lukas mencatat sebuah pernyataan Yesus mengenai perhimpunan Perjanjian Lama. Sebab itu hikmat Allah berkata, "Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai pada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini." Tercatat dalam Lukas 11 ayat 49 sampai 51. Yesus memberi konfirmasi pada ke-39 kitab dari Perjanjian Lama di dalam ayat ini. Kematian Habel ditemui di kitab Kejadian dan kematian Zakaria di dalam 2 Tawari 24 ayat 20-21, yang jika diamati dan susunannya adalah kitab terakhir di dalam Alkitab Ibrani. Kekasih, 27 kitab dalam Perjanjian Baru susunannya ditetapkan pada Mahkamah Dewan di Kartago tahun 397. Sebenarnya, sebagian besar Perjanjian Baru telah diterima secara sah jauh sebelumnya yang disusulkan oleh Markion pada tahun 140. Usulan berikutnya dari penghimpunan kitab Perjanjian Baru adalah kanon Muratoria yang diperhitungkan dari tahun 170. Kanon ini meliput keempat Injil, Kisah Para Rasul, 13 dari surat Paulus, 1-3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Kanon Perjanjian Baru yang akhirnya diungkapkan oleh seorang penatua gereja bernama Athanasius pada tahun 367 dan disahkan oleh Dewan Kartago pada tahun 397. Kekasih, bila kita mencari kebenaran gulungan kitab pada media elektronik, tentu kita akan mendapat tentang hal tersebut. Jadi, Alkitab yang kita imani bukan kisah atau cerita fiktif atau dongeng, melainkan terbukti bahwa itu ada. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana Engkau meyakinkan kami tentang keaslian dari Alkitab, bahwa Alkitab sungguh memang ada dan Alkitab itu asli. Bahkan secara sejarah Alkitab telah dibuktikan keberadaannya. Bahkan kami percaya semua yang tercatat adalah
tulisan Alkitab, bahwa Alkitab sungguh diilhami oleh Engkau. Kami mempercayai karena semua Alkitab tidak ada yang bertentangan, bahkan satu dengan yang lain saling melengkapi. Sekalipun penulis terdiri dari 40 orang dengan kurun waktu yang lama, 1500 tahun, di mana tulisan atau isi yang terkandung dalam Alkitab semuanya saling berhubungan atau berkaitan, Tuhan. Kalau bukan karena pengilhaman dari Engkau, hal itu tidak akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui renungan ini kami menerima pengertian bahwa Alkitab sungguh asli, kebenaran tidak bisa diragukan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.